Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berfirman Allah, Ya Musa, hai Musa, ini sesungguhnya aku iku istofaituka, telah memilih aku Allah kepadamu Musa, alan nasi, atas manusia, mengalahkan manusia yang lain, birisalati, dengan membawa risalahku Allah, peraturanku Allah, wabi kalami, dan dengan membawa kalamku Allah. Karena waktu itu langsung diajak bicara oleh Allah secara langsung, tanpa perantara, hanya saja tidak tampak mata, dibalik tabir. Fakhud, maka mengambillah kamu Musa, ma, pada apa-apa, ataituka, yang telah memberi aku Allah kepada kamu, wakun, dan jadilah kamu minasyakirin, tergolong orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah Nabi Musa diberi kitab Taurat oleh Allah, sudah diberi wahyu secara langsung oleh Allah, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Hei Musa, aku telah memilih kepadamu mengalahkan yang lain. Kamu menjadi orang yang pilihan. Aku pilih untuk membawa risalahku dan membawa apa yang aku omongkan kepada kamu, yang aku firmankan kepada kamu. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah semua yang aku berikan kepada kamu. Hukum-hukumnya, peraturan-peraturan, atau tentang halal haram, nasihat-nasihat, dan sebagainya. Ambil semua. Nah, fahami itu semua dan amalkan itu semua nanti. Wakun minasyakirin, dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Kamu sudah dipilih oleh Allah dengan diberi risalah, langsung diajak bicara oleh Allah secara langsung. Nah, itu adalah pilihan dari Allah. Maka syukuri, tanda syukurnya amalkan semua yang aku berikan kepada kamu. Wa katabna, dan menulis aku Allah lahu untuk Musa, fil alwahi, di dalam beberapa papan. Menulis min kulli syai', pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu ya maksudnya hukum-hukum, peraturan-peraturan agama Allah, halal haram, nasihat, dan sebagainya. Yang semuanya itu mau'idhatan, menjadi nasihat, wa tafsilan, dan penjelasan atau keterangan, likulli syai', pada segala sesuatu. Nah, aku Allah telah menulis di atas papan segala sesuatu untuk Musa, yang tulisan itu semua menjadi nasihat dan menjadi keterangan yang menerangkan segala sesuatu. Nah, menerangkan halal haram dan sebagainya lah. Nah, itu dalam riwayat ada yang menyebutkan 7 papan, atau ada yang mengatakan 6 papan, ada yang mengatakan 10 papan. Nah, macam-macam riwayat. Fakhudh, maka mengambillah kamu Musa pada papan itu, yang isinya peraturan-peraturan tadi yang disebut kitab Taurat tadi. Bikuatin, dengan kekuatan. Artinya amalkan sakpol kemampuan kamu. Nah, amalkan sakpol kemampuan kamu kitab Taurat yang sudah aku tulis di atas papan tadi. Wa'mur, dan memerintahkanlah kamu Musa, qaumaka, pada kaummu, ya'khudhu, agar mengambil mereka, maksudnya agar mengamalkan mereka,
bi ahsaniha dengan lebih baiknya papan. Maksudnya agar mereka mengamalkan aturan-aturan yang baik. Nah, yang diperintah yang baik-baik itu supaya dikerjakan. Yang larangan-larangan jangan sampai dikerjakan, bahkan harus dijauhi. Saurikum akan memperlihatkan aku Allah kum pada kalian, Bani Israel, darul fasikin, pada desanya orang-orang yang fasik, yaitu Fir'aun beserta anak buahnya. Suatu saat kalian akan aku perlihatkan bagaimana keadaan desanya atau tempat tinggalnya Fir'aun beserta anak buahnya. Yang mana tempat tinggalnya sepi sudah, gak berpenghuni. Semua penghuninya sudah hancur, sudah mati semua. Nah, sehingga itu menjadi teladan bagi kalian. Ternyata orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menentang kepada Allah, ternyata disiksa oleh Allah. Ada kalanya orangnya yang disiksa, ada kalanya orang beserta desanya atau tempat tinggalnya disiksa. Nah, kalau kaumnya Nabi Lut itu ya orangnya beserta desanya yang disiksa, hancur sudah. Tapi kalau Fir'aun itu yang disiksa orangnya, tempat tinggalnya itu masih utuh. Yang hancur adalah yang panggung, yang tempat Fir'aun pernah memerintahkan Haman untuk membangun panggung, gitu, untuk melihat Allah itu. Itu hancur, lainnya utuh semua, tapi orangnya sudah nggak ada semua. Itu untuk sebagai pelajaran, sebagai nasihat bahwa ternyata Fir'aun walaupun kuasa seperti apa, punya kekuasaan, sombong, ternyata juga disiksa oleh Allah. Sa'asrifu akan memalingkan aku Allah, an ayati dari ayat-ayatku Allah, jauh dari ayat-ayatku Allah, alladzina pada orang-orang yatakabbaruna yang sama sombong mereka fil ardi di dalam bumi, bi ghairil haqqi dengan tanpa hak. Nah, ayat-ayatku akan aku palingkan dari orang-orang yang sombong di atas bumi dengan tanpa hak. Maksudnya orang-orang yang sombong itu oleh Allah tidak akan dibuat faham terhadap ayat Allah. Walaupun sudah dijelaskan, sudah diterangkan oleh Rasul. Kalau zaman Bani Israel dulu Nabi Musa, nah itu oleh Allah dibuat mereka itu nggak bisa faham. Oleh Allah mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah itu, nggak bisa. Dipalingkan oleh Allah. Sehingga wa iyyarau, dan jika melihat mereka kulla ayatin pada tiap-tiap ayat, la yu'minu maka tidak iman mereka biha dengan ayat. Karena sudah dipalingkan oleh Allah, maka ketika mereka melihat ayat itu enggak bisa iman. Walaupun ayat Allah di depan mata, entah itu berupa ayat mukjizat atau ayat berupa ciptaan Allah di depan mata mereka, mereka tetap tidak bisa iman terhadap ayat Allah, tidak mengakui itu sebagai ayat Allah. Wa iyyarau, dan jika melihat mereka sabila rusydi pada jalan kebenaran, jalan hidayah, la yattakhidhuhu maka tidak mengambil mereka hu pada sabila rusydi, tidak mengambil sabilan pada jalan. Jika mereka itu melihat jalan hidayah, jalan menuju surga, mereka tidak mengambil sebagai jalan. Artinya mereka tidak mau mengerjakan jalan itu, tidak mau mengerjakan apa yang menjadikan masuk surga itu. Lihat itu benar, itu dapat pahala, itu hidayah. Mereka lihat sebenarnya, tapi mereka nggak bisa mengerjakan dan tidak mau mengerjakan. Wa iyyarau, dan jika melihat mereka sabilal ghayyi pada jalan kesesatan, jalan kedurhakaan, maksudnya jalan kesesatan,
yattakhidhuhu, maka mengambil mereka pada sabilal ghayyi, sabilan pada jalan. Bahkan sebaliknya, ketika mereka melihat jalan yang sesat, jalan yang salah, bahkan mereka malah mengerjakan jalan itu, menempuh jalan itu. Ngerti itu dosa tapi mereka kerjakan. Nah, itulah orang-orang yang sudah dibuat oleh Allah berpaling dari ayat-ayat Allah, itu begitu itu. Jalan yang benar mereka tidak mengerjakan, jalan yang sesat malah mereka lalui. Dzalika, demikian itu, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka iku kadzabu, mendustakan mereka, biayatina, dengan ayat-ayatku Allah. Wa kanu, dan ada mereka, anha, dari ayat, iku ghafilin, orang-orang yang lalai. Itu semua sebab mereka telah mendustakan ayat-ayatku dan lupa dengan ayat-ayatku, sehingga mereka seperti itu, melihat jalan yang benar tidak dikerjakan, kalau melihat jalan yang salah malah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti dibalik oleh Allah. Berbeda dengan orang iman. Kalau orang iman itu wa iya rausabila rusdi yattakhidhuhu sabila wa iya rausabilal ghayyi la yattakhidhuhu sabila. Itu kalau orang iman. Kalau orang iman melihat jalan yang benar akan dijadikan sebagai jalan, dikerjakan, diamalkan. Kalau melihat jalan yang sesat akan dijauhi supaya tidak masuk neraka. Waladzina, sedangkan orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka, biayatina, dengan ayat-ayatku Allah, waliqa'il akhirati, dan dengan ketemu akhirat, nggak percaya dengan hari kiamat, iku habitot, lebur, hancur, opo a'maluhum, beberapa amal mereka, maksudnya amal baiknya. Hal yujzauna, tidak dibalas mereka, illa, kecuali, ma, apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, iku ya'maluna, mengerjakan mereka. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku juga mendustakan akan datangnya hari kiamat. Nggak percaya kalau hari kiamat itu ada. Itu semua amal baiknya hancur. Amal baiknya lebur, nggak ada manfaatnya. Nah, walaupun mereka juga sodako, mereka juga berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada orang tua mereka, nggak ada gunanya semua, hancur semua, lebur semua amalnya, nggak ada gunanya, karena kufur terhadap ayat-ayatnya Allah. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidak dibalas kecuali sesuai apa yang mereka kerjakan. Itu sudah sesuai. Mereka dibalas seperti itu sudah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu dibalas dengan siksaan, amalnya, amal baiknya dihapus oleh Allah, nggak ada manfaatnya, kemudian di akhiratnya masuk neraka. Ya, sudah sesuai dengan amal yang mereka kerjakan itu. Watakhoda, dan mengambil sopo kaum Musa, kaumnya Nabi Musa, mimba'di, dari setelah perginya Nabi Musa, perginya ke Gunung Sinai, min khuliyihim, dari perhiasan mereka, menjadikan ijlan, pada patung pedet. Patung pedet terbikin dari perhiasan, terbikin dari emas. Jasadan, menjadi jasad, lahu, bagi pedet, anak sapi, khuwarun, suara. Setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat, kaumnya Nabi Musa yang ditinggal, yang ada di bawah gunung itu, yang ditunggui oleh Nabi Harun itu, ternyata mereka membuat patung anak sapi, yang di situ ada suaranya. Nah, kalau menurut riwayat, kenapa patung sapi itu ada suaranya? Karena Samiri,
atau Samiri, Musa Samiri itu suatu saat melihat malaikat Jibril itu naik kuda. Kemudian tanah bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril itu diambil satu genggam, kemudian dimasukkan ke dalam mulut patung anak sapi itu. Begitu dikasih itu, kemudian patung itu bisa nyuara. Nah, setelah berhasil bersuara itu, nah, mereka menyembah patung anak sapi itu. Nah, dianggap itu sebagai Tuhan. Dianggap sebagai Tuhan. Mereka sembah patung anak sapi itu. Alam yarau, adakah tidak melihat mereka? Anau sesungguhnya ijel, patung anak sapi, iku la yukallimuhum, tidak bisa bicara apa ijlan hum pada mereka. Wala yahdim, dan tidak bisa menunjukkan siapa ijel, apa patung pedet, him pada mereka, sabilan pada jalan. Mereka kok bisa-bisanya nyembah patung anak sapi? Apa mereka nggak tahu bahwa dia itu, patung anak sapi itu tidak bisa bicara pada mereka? Bisa nyuara tapi nggak bisa bicara. Nah, dan tidak bisa menunjukkan jalan. Nggak bisa menunjukkan jalan, menunjukkan arah sana barat, timur, atas, bawah, sana benar, ini salah. Nggak bisa. Loh, begitu itu mereka sembah. Apa mereka nggak ngerti? Ittakhoduhu, mengambil mereka hu pada patung anak sapi, diambil sebagai Tuhan. Wakanu, dan ada mereka ikut zolimin, orang-orang yang aniaya. Mereka sama menyembah patung anak sapi itu, dan mereka telah berbuat aniaya. Berbuat aniaya sudah. Bukan Tuhan kok disembah. Itu penganiayaan terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan penganiayaan yang besar. Bukan Tuhan kok disembah. Walama sukito, dan ketika telah dijatuhkan opo fi aidim, tangan mereka. Maksudnya ini menyesal. Nah, ketika mereka menyadari dan akhirnya menyesal, wara'au, dan melihat mereka annahum, sesungguhnya mereka qad dolu, sungguh telah sesat mereka. Qalu, maka berkata mereka Bani Israel, la illam yarhamna, niscaya jika tidak memberi rahmat siapa Allah, niscaya jika tidak memberi rahmatna pada kami, sapa Rabbuna, Tuhan kami, wa yaghfir, dan tidak mengampuni siapa Allah lana pada kami, lanakunanna, niscaya jadi sungguh kami, minal khosirin, tergolong orang-orang yang rugi. Nah, ketika mereka menyesal dan sadar, memahami atau menyadari bahwa mereka telah sesat, yaitu telah menyembah Tuhan yang semestinya tidak boleh mereka sembah, nah mereka langsung menyatakan tobat. La illam yarhamna Rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. Seandainya Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami, dan seandainya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, pasti kami jadi golongan orang-orang yang rugi. Nah, tapi sudah terjadi. Nah, sudah terjadi, termasuk tanda tobatnya oleh Nabi Musa, diperintah karena mendapat wahyu dari Allah, diperintah untuk saling membunuh itu, sampai akhirnya yang mati sejumlah 70.000 orang. Nah, itulah menunjukkan bahwa dosa syirik itu besar akibatnya. Nah, dosa yang sangat besar adalah dosa syirik. Maka kita
sebagai orang iman jangan sampai melakukan syirik, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyekutukan kepada Allah, yang berhak disembah hanya Allah, yang berhak untuk disujuti hanya Allah, yang berhak untuk dimintai dalam doa hanya Allah. Nah, bukan yang lain. Nah, jangan sampai kita terus lalai akhirnya berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Walamma raja'a, dan ketika telah kembali sopo Musa, Nabi Musa, ila qaumihi, pada kaumnya Nabi Musa, ghadbana, dengan marah-marah, asifan, lagi sangat susah. Qala, maka berkata siapa Nabi Musa, bi sama khalaftumuni, sejelek-jeleknya apa-apa yang menggantikan kalian ni padaku, mim ba'di, dari setelahku pergi. Ajiltum, adakah tergesa-gesa kalian, artinya tidak sabar, amro rabbikum, pada perkaranya Tuhan kalian. Wa alqa, dan menjatuhkan siapa Nabi Musa, al-alwaha, pada beberapa papan yang berisi kitab Taurat tadi. Wa akhadha, dan memegang siapa Nabi Musa, birok si akhihi, dengan kepala saudara laki-lakinya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, yajurruhu, dengan menarik siapa Nabi Musa hu, pada akhi Nabi Harun, ilaihi, kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah kembali dari Gunung Sinai menuju kaumnya setelah 40 hari menerima kitab Taurat, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan emosi, marah-marah lagi, sangat susah. Karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Allah bahwa sepeninggal Nabi Musa, selama ditinggal Nabi Musa ke Gunung Sinai, itu kaumnya menyembah patung pedet. Nah, mendengar itu, Nabi Musa pulang itu dalam keadaan marah-marah lagi, susah, emosi. Nah, terus berkata, qala bi sama khalaftumuni mim ba'di. Kalian menyembah patung pedet, patung anak sapi. Itu adalah sejelek-jeleknya amalan yang kamu perbuat setelah aku tinggal pergi. Nah, ternyata setelah saya tinggal pergi, kamu mengganti amalan kamu dengan menyembah patung pedet. Itu berarti sejelek-jeleknya amalan yang kamu perbuat setelah saya tinggal pergi. A'ajiltum amra rabbikum, apa kamu tidak sabar menunggu perkara Tuhan kalian, yaitu menunggu datangku. Masa kamu nggak sabar menunggu datangku, membawa kitab Taurat ini? Sehingga kalian karena saking nggak sabarnya, akhirnya berbuat seperti itu. Masa kamu begitu? Cuma 40 hari saja kok kamu nggak sabar. Kok mudah banget kamu terpengaruh dengan patung anak sapi itu. Sehingga merubah, mengganti yang tadinya menyembah Allah, terus menyembah patung anak sapi. Gimana kok kefahamanmu, keimananmu kamu rubah, itu gimana? Saking emosinya, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurhu ilaih. Papan-papan
yang dibawa oleh Nabi Musa yang berisikan kitab Taurat itu langsung dibuang oleh Nabi Musa. Sehingga sebagian ada yang pecah. Nah, sebagian ada yang pecah. Di samping itu, Nabi Musa menarik saudara laki-lakinya dengan cara kepalanya dipegang. Rambut kepala dipegang pakai tangan kanan, kemudian jenggotnya Nabi Harun dipegang pakai tangan kiri, kemudian ditarik. Gimana kamu itu, Mas? Saya titipi untuk ngeramut, untuk menjaga Bani Israel, kok kamu nggak bisa, itu gimana? Masa kamu nggak nasihat? Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah. Qala berkata siapa Nabi Harun? Ibna Umma, wahai anak laki-lakinya ibu. Innal qauma, sesungguhnya kaum, iku istad'afuni, telah melemahkan mereka, ni padaku Nabi Harun. Wakadu, dan hampir mereka, ya kok tulunani, membunuh mereka, ni padaku. Fala tushmit, maka jangan membuat gembira engkau atau menyenangkan engkau bi, sebab aku al-a'da, pada beberapa musuh. Wala taj'alni, dan jangan menjadikan engkau Nabi Musa, ni padaku Nabi Harun, ma'al qaumiz zalimin, beserta kaum yang zalim-zalim semua. Nah, kemudian Nabi Harun berkata kepada Nabi Musa, sebentar. Lepaskan dulu ini, rambut saya ini lepaskan dulu, jenggot saya lepaskan, ini masih kepakai, Nah, hai anak laki-lakinya ibu, wahai saudaraku. Nah, saya sudah nasihat kepada mereka. Sudah kami berikan peringatan-peringatan. Tapi mereka melemahkan padaku. Artinya tidak mempercayai diriku, tidak mau mengikuti nasihatku, tidak menganggap nasihatku. Kami sudah memperingatkan, tapi mereka tidak mau menerima. Bahkan wakadu yaqtulunani, bahkan mereka hampir membunuhku. Nah, ini resikonya orang yang nasihat, resikonya orang yang amar ma'ruf itu kadang-kadang dibenci oleh orang yang dinasehati. Itu sudah jadi resiko. Maka kalau kita nasihat kepada orang yang melanggar, orang yang salah, kok kita dibenci, itu sudah sewajarnya. Sejak zaman dulu sudah seperti itu. Nah, Nabi Harun bahkan mau dibunuh. Tapi kalau kita tidak nasihat, kita juga salah. Namanya dayus. Itu membiarkan teman kita, saudara kita, keluarga kita dalam keadaan melanggar, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Maka tetap harus nasihat, meskipun konsekuensinya kadang dibenci, kadang ditinggal, dan sebagainya. Yaitu resiko. Fala tushmit biyal a'da wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Engkau jangan sampai membuat gembiranya musuh sebab saya ini. Artinya sebab engkau marah kepada saya, jangan sampai musuh menjadi senang. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwa kalau sesama orang iman itu enggak rukun, yang senang itu adalah para musuh. Musuh-musuh senang ya, kita kasih aja semangat untuk tambah enggak rukun saja. Nah, diprovokasi saja supaya mereka tambah nemen enggak rukunnya. Nah, itu. Sehingga musuh itu tepuk tangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nabi Harun memperingatkan Nabi Musa seperti itu. Kamu jangan sampai membuat senangnya musuh, sebab engkau marah kepadaku. Nah, wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin, dan engkau jangan menjadikan aku beserta kaum yang zalim. Artinya aku jangan kamu samakan dengan orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu. Kami sudah nasihat, kami enggak ikut-ikutan menyembah patung anak sapi. Nah, salah mereka sendiri, kami sudah nasihat. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa
Nabi Musa marah kepada kaumnya itu adalah marah karena Allah. Marah karena Allah itu boleh. Artinya ketika mengetahui temannya melanggar atau saudaranya melanggar, keluarganya melanggar, kalau kita marah. Marahnya karena aturan Allah dilanggar, nah itu boleh. Itu termasuk marah karena Allah. Nah, kemudian nomor dua yang bisa kita ambil. Kalau kita mengetahui saudara kita melanggar, keluarga kita melanggar, harus memberikan nasihat. Meskipun resikonya dibenci. Jangan sampai dirasani. Kalau dirasani, itu nggak boleh. Atau dicela, nggak boleh. Dicela, dijelek-jelekan, nggak boleh. Nanti, kalau dalam hadisnya itu, man ayyara akhahu bidzambin, lam yamut hatta la ya'malahu. Seseorang yang mencela saudaranya mengerjakan suatu dosa, maka dia tidak akan mati sehingga mengerjakan dosa itu. Jadi mendiamkan juga nggak boleh, namanya dayus. Nah, lalu bagaimana? Nasihat, meskipun resikonya dibenci. Minimal hatinya ingkar. Kalau nggak berani nasihat, fal yugoyir biqolbi. Nah, fal yugoyir biqolbi, dengan hati. Nah, mengingkari dengan hati, hatinya mengingkari. Nah, itu. Kemudian yang bisa kita ambil lagi dari ayat ini adalah sesama orang iman jangan sampai nggak rukun. Kalau sampai nggak rukun, nanti yang senang adalah orang kafir, orang yang menjadi musuh orang iman. Nah itu yang senang. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus rukun. Umpama ada perselisihan, wajar lah. Namanya perselisihan itu wajar. Yang penting diselesaikan dengan baik. Qala bersabda siapa Nabi Musa, berkata siapa Nabi Musa, Robbi wahai Tuhanku, ighfirli, mengampunilah engkau li padaku, wali akhi dan pada saudaraku, wa adkhilna dan memasukkanlah engkau na pada kami, fi rahmatika di dalam rahmatmu, wa anta sedangkan engkau Allah ku arhamur rahimin, lebih sayangnya orang-orang yang sayang. Kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, termasuk ampunilah dosa-dosaku yang telah marah kepada Nabi Harun, wali akhi dan juga saudara-saudaraku juga, saudaraku Nabi Harun juga, ampunilah ya Allah dosa-dosanya. Sudah nasihat tapi tetap nggak diikuti, ya sudahlah, ampunilah ya Allah. Wa adkhilna fi rahmatika, dan kami semua, saya dan Nabi Harun ini masukkanlah ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah sebaik-baiknya zat yang paling sayang daripada orang-orang yang sayang yang lain. Engkau lah yang paling sayang ya Allah. Nabi Musa berdoa minta ampun dan minta rahmat kepada Allah. Nah ini menyadari kesalahannya terhadap Nabi Harun. Ya namanya emosi ya, begitu itulah, wajar lah. Yang penting sadar. Termasuk orang yang paling baik adalah, termasuk orang yang baik itu ya cepat sadarnya itu. Ketika marah cepat sadar. Nah yang jelek itu adalah cepat emosi tapi sadarnya lama. Nah itu yang paling jelek. Nah yang paling baik tidak gampang emosi, begitu emosi gampang sadar, gampang ridho. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang ittakhadhu, yang mengambil mereka, artinya menyembah mereka, al-ijla pada patung anak sapi, patung pedet, iku sayanaluhum akan menimpa pada mereka, opo godobun murka, mirrobim dari Tuhan mereka, wadhillatun dan kehinaan, dan hina, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang menyembah patung pedet, mereka akan mendapatkan murka dari Allah dan hina di dalam dunianya. Termasuk kehinaan yang mereka dapatkan adalah mereka yang menyembah patung pedet itu diperintah untuk saling membunuh. Saling membunuh. Nah ini termasuk kehinaan yang
ditimpakan Allah kepada mereka. Wa kadzalika, demikian itulah najzi, membalas aku Allah al-muftarin, pada orang-orang yang berbuat dusta. Demikian itulah aku membalas orang-orang yang berbuat dusta. Tidak hanya kaumnya Nabi Musa saja, termasuk siapapun yang berbuat dusta kepada Allah, termasuk menyembah Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan. Nah, itu juga sama, oleh Allah dimurkai dan dihinakan di dunia. Belum lagi kalau di akhiratnya. Di dunianya kalau nggak mau tobat, di akhiratnya jelas masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa syirik itu dosa besar. Dosa besar. Nah, ini harus kita hindari. Kalau memang bukan Tuhan, jangan disembah. Jangan sampai menyembah yang bukan Tuhan kita. Waladina, sedangkan orang-orang amilu yang mengerjakan mereka as-sayyiati, pada beberapa kejelekan. Tsumatabu, kemudian bertobat mereka. Mimba diha, dari setelahnya berbuat jelek. Wa amanu, dan iman mereka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Mimba diha, dari setelahnya bertobat. Iku la ghafurun, niscaya maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Nah, sebaliknya, orang-orang yang telah berbuat jelek, melanggar, maksiat, tapi habis itu kemudian mau tobat kepada Allah dan iman, tidak mengulangi kesalahannya, sudah kapok, sudah nggak mau mengulangi lagi kesalahannya. Umpama terpaksa salah, tobat lagi dengan disertai rasa menyesal. Karena termasuk rangkaian tobat itu adalah harus ada rasa menyesalnya. An-nadamu taubatun. Tobat itu termasuk rangkaiannya harus nadam, menyesal. Nah, kalau sudah begitu, inna rabbaka mim ba'diha la ghafurur rahim. Tuhanmu Muhammad setelah tobat itu, setelah mereka mau tobat itu, Allah pasti maha pengampun, lagi maha penyayang. Bahkan Allah sangat cinta pada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Demikian juga orang Bani Israel, setelah menyembah patung pedet kok mau tobat. Termasuk tobatnya mau saling membunuh, itu diterima dengan hati ridho sak dermo, kemudian menyesal telah berbuat salah, Allah yang mengampuni walaupun telah berbuat syirik. Walamma sakata, dan ketika telah diam, artinya telah hilang, an Musa, dari Nabi Musa, opo al-ghadabu, marah, akhodha, maka mengambil siapa Nabi Musa, al-alwah, pada beberapa papan. Wa fi nuskhotiha, dan di dalam tulisannya papan, hudan, menjadi petunjuk, hudan petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lilladzina, bagi orang-orang, hum, mereka, li rabbihim, pada Tuhan mereka, iku yarhabun, sama takut mereka. Nah, begitu Nabi Musa sudah hilang marahnya, hilang emosinya, Nabi Musa mengambil papannya lagi yang berjumlah, ada yang menerangkan 6, ada yang menerangkan 7, ada yang menerangkan 10. Nah, diantaranya ada yang pecah, ada yang mengatakan pecah 3. Nah, pecah 3 papan, itu diambil lagi. Waktu emosi dibuang, dibanting, gitu. Begitu emosinya hilang, ya diambil lagi. Nah, wa fi nuskhotiha hudan wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Nah, di dalam naskahnya papan itu merupakan hidayah. Naskah yang tertulis di papan itu adalah hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Karena isinya apa? Isinya adalah syariat agama. Kalau bisa netepi syariat itu, maka mendapatkan hidayah dan mendapatkan rahmat dari Allah.
Itu. Karena isinya adalah syariat-syariat ibadah. Kalau bisa taat, bisa ngikuti petunjuk yang ada di situ, ya sudah, berarti dia mendapatkan petunjuk dan mendapatkan rahmat dari Allah. Wakhtaro, dan memilih sopo Musa, Nabi Musa, qaumahu, pada kaumnya Nabi Musa, sab'ina rojulan, sab'ina pada 70 rojulan, orang laki-laki. Limi qatina, pada beberapa waktu aku Allah, waktuku Allah. Nah, setelah itu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengajak orang-orang Bani Israel, 70 orang, untuk melahirkan uzurnya dan menyatakan tobat atas tingkah lakunya, atas amalannya orang-orang yang menyembah patung pedet, perwakilan. Nah, akhirnya Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya yang tidak ikut nyembah patung pedet, yang tidak berubah agamanya, diajak untuk datang di suatu tempat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk melahirkan uzurnya, kemudian menyatakan tobat mewakili teman-temannya yang telah menyembah patung pedet. Kalau dalam salah satu riwayat itu diperintah untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, ternyata mereka di sana mengatakan bahwa saya tidak akan percaya sehingga bisa melihat Tuhan kami. Nah, itu di Al-Baqarah itu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, kami tidak akan percaya dengan ucapanmu, Nabi Musa, sehingga kami melihat Allah langsung. Nah, begitu berkata begitu, nah, mengatakan tidak akan percaya, langsung oleh Allah dibuat gempa. Nah, gempa. Allah memberikan siksaan, peringatan berupa gempa. Falamma akhadathum, maka ketika menimpa pada mereka opo ar-rajfatu, gempa, qala, maka berkata siapa Nabi Musa, Robbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta, alangkah baiknya, lau syi'ta, seandainya menghendaki engkau, ahlak tahum, maka merusak engkau hum, pada mereka, mingkoblu, dari sebelum ini, wa iyaya, dan kepadaku. Atuhlikuna, adakah merusak engkau na pada kami, bima fa'ala, sebab apa-apa yang berbuat, sopo as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh, mina, dari kami. Nah, begitu gempa datang menimpa mereka, nah mereka mati semua, 70 orang itu. Yang hidup cuma Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau memang engkau menghendaki menyiksa mereka, ya Allah, alangkah baiknya engkau siksa sebelum ini. Demikian juga aku ikutkanlah. Nah, jangan hanya mereka. Nanti kalau yang engkau siksanya 70 orang ini, kami pulang sendiri. Nah, sementara mereka mati semua, pasti orang-orang Bani Israel akan menyalahkan aku, ya Allah. Nah, akan menyalahkan aku. Masa engkau menyiksa kami sebab perbuatan orang-orang yang bodoh itu? Yang menyembah patung pedet kan teman-teman mereka, ya Allah. Masa engkau menyiksa kami gara-gara perbuatan orang-orang yang bodoh dari kami? Nah, yang menyembah patung pedet itu. Itu apa omongannya atau mengadunya Nabi Musa kepada Allah. In hiya, tidak ada rojfah illa, kecuali fitnatuka, cobaan engkau. Maksudnya yang azab engkau. Ya Allah, ini semua adalah siksamu, ya Allah. Tudillu, menyesatkan engkau biar dengan cobaan atau dengan siksaan, man, pada orang, tasya, yang mengendaki engkau,
wa tahdi dan menunjukkan engkau man pada orang tasya yang menghendaki engkau. Dengan cobaan ini engkau menyesatkan orang yang engkau kehendaki dan memberi hidayah pada orang yang engkau kehendaki. Kalau mendengar, akhirnya kalau mendengar cerita ini atau mendengar tentang siksaan ini, wah, orang yang memang kau kehendaki sesat, pasti engkau sesatkan. Akhirnya marah, menyalahkan Allah, menyalahkan Nabi Musa, berarti sesat. Atau engkau memberi hidayah pada orang yang engkau kehendaki. Setelah mendengar cerita ini, mendengar cerita bahwa ini adalah siksamu, ya orang akan menjadi sadar atau mengambil sebagai pelajaran, mengambil sebagai hikmah, sehingga tidak akan berbuat seperti orang-orang yang minta dibelatkan Allah itu. Nah, itu Nabi Musa ya sadar kembali bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Anta engkau iku waliyuna kekasih kami, faufir maka mengampunilah engkau lana pada kami, warhamna dan menyayangilah engkau, memberi rahmatlah engkau na pada kami. Wa anta sedangkan engkau Allah iku khairul ghafirin sebaik-baiknya zat yang mengampuni semua. Nah, engkau adalah kekasih kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah dan sayangilah kami. Engkau adalah sebaik-baiknya orang yang zat yang mengampuni. Nah, akhirnya setelah Nabi Musa mengadu seperti itu, minta jangan sampai disalahkan oleh kaumnya. Akhirnya 70 orang itu oleh Allah dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita minta sesuatu yang bukan hak kita. Kalau kita minta sesuatu yang bukan hak kita, yang tidak benar, itu nanti resiko yang nanggung diri kita sendiri. Waktu dan semoga menulis engkau Allah lana untuk kami fi hadhi dunya di dalam ini dunia hasanatan pada kebaikan, wa fil akhirah dan di dalam akhirat juga tulislah kebaikan untuk kami. Inna sesungguhnya kami iku hudna kembali kami, artinya bertobat kami ilaika pada engkau Allah. Nah, Nabi Musa melanjutkan doanya, ya Allah, di dunia maupun di akhirat tulislah hasanah untuk kami ya Allah. Tulislah, kodarlah kebaikan untuk kami ya Allah. Nah, hasanah di dunia ya terutama tetap bisa menetapi hidayah engkau ya. Itu hasanah di dunia. Bisa menetapi hidayah Allah, atau urusan ma'isyah juga tercukupi. Kemudian di akhirat minta juga ditulis hasanah, yaitu surga. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita berdoa itu kebaikan yang kita inginkan adalah kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya minta kebaikan dunia saja. Mintalah kebaikan dunia akhirat. Karena puncaknya kebaikan ya di akhirat itu. Inna hudna ilaika, kami bertobat kepadamu ya Allah. Nah, kami bertobat kepadamu ya Allah. Kami bersama 70 orang ini telah salah ya Allah. Minta diperlihatkan engkau, bisa melihat wajah engkau ya Allah. Itu salah ya Allah. Kami tobat ya Allah. Qala berfirman siapa Allah, azabi siksaku, iku usibu menimpakan aku bi dengan siksaan, man pada orang asya'u yang menghendaki aku. Nah, Allah berfirman, siksaku itu aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki, yaitu orang yang tidak mau tobat dari kemaksiatan yang telah mereka kerjakan, termasuk kufur, syirik, itu sudah alamat, itu sudah daftar untuk disiksa oleh Allah. Wa rahmati sedangkan rahmatku iku wasiat memuat apa rahmat atau mencukupi apa rahmat
kulla syai' pada segala sesuatu. Sedangkan rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah itu mendahului siksanya. Sebelum Allah menyiksa hambanya, oleh Allah diberi rahmat dulu. Nah, itu. Maka meskipun orang itu maksiat kepada Allah, tetap diberi rahmat, termasuk diberi rezeki, atau diberi sehat, dan sebagainya. Tapi kalau Allah sudah mengendaki siksa, ya sudah, walaupun sehatnya kayak apa, kuatnya kayak apa, ya tetap disiksa. Nah, rahmatnya Allah itu memuat segala sesuatu, termasuk orang yang melanggar mau tobat. Nah, itu diberi rahmat oleh Allah. Fasa'aktubuha, maka akan menulis aku Allah pada rahmat. Rahmat di akhirat maksudnya. Lilladzina, pada orang-orang atau untuk orang-orang yattaquna, yang takwa mereka. Wa yu'tuna, dan mendatangkan mereka az-zakata, pada zakat. Walladzina, dan orang-orang hum mereka bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah iku yu'minuna, sama iman mereka. Nah, rahmatku di akhirat nanti akan aku tulis khusus untuk orang-orang yang mau takwa. Kalau di dunia semua diberi rahmat oleh Allah. Itu di dunia. Bahkan hewan pun diberi rahmat oleh Allah. Tapi kalau di akhirat nanti, itu aku tulis khusus hanya untuk orang-orang yang takwa, mau mendatangkan zakat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang iman terhadap ayat-ayatku. Nah, ini yang harus kita cari. Kita harus usaha masuk ke dalam golongan ini. Masuk ke dalam golongan orang yang takwa. Takwa itu bisa netepi perintah, menjauhi larangan. Itu kita harus masuk di situ supaya kita nanti tercatat orang-orang yang mendapatkan rahmat di akhirat nanti. Kita juga harus menunaikan zakat. Zakat fitrah, zakat mal. Kita panen, sudah nisab 300 sok, harus kita keluarkan zakatnya. Kita punya emas, sudah nisab, harus kita keluarkan zakatnya, dan lain sebagainya. Dan juga harus yakin, harus iman terhadap ayat-ayat Allah, baik yang masuk akal maupun tidak masuk akal, harus kita percaya, itu ayat Allah. Orang yang takwa lagi adalah alladzina, orang-orang yattabi'una, yang mengikuti mereka ar-rasulah, pada rasul. Rupane rasul an-nabiyal ummi, nabi yang bangsa ummi. Nabi yang bangsa ummi. Alladzi, yang yajidunahu, telah menjumpai mereka, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, hu, pada nabi atau rasul, maktuban, tertulis, indaum, di sisi mereka, yaitu fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan di dalam kitab Injil. Ya'muruhum, perintah siapa rasul atau siapa nabi, hum, pada mereka, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wayanhahum, dan melarang siapa nabi, hum, pada mereka, anil mungkar, dari kemungkaran, wayuhillu, dan menghalalkan siapa rasul, lahum, untuk mereka, at-thayyibat, pada beberapa kebaikan, wayuharrimu, dan mengharamkan siapa rasul, alaihim, atas mereka, al-khoba'ith, pada beberapa kejelekan. Wayadau, dan meletakkan siapa rasul, atau membebaskan siapa rasul, anhum, dari mereka, isrohum, pada beban mereka. Wal aulala, dan membebaskan pada belenggu. Allati, yang kanat, ada apa belenggu, alaihim, memberatkan atas mereka. Nah, orang yang tergolong orang takwa lagi adalah
orang-orang yang mau mengikuti Rasul. Maksudnya mengikuti Rasul itu mengikuti syariatnya. Mengikuti syariatnya Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Nabinya, nabi yang bangsa Ummi, bangsa ibu. Karena orang Quraisy itu umumnya ya orang yang nggak pinter baca dan nulis, mengandalkan ibunya, ngikuti ibu-ibunya, nenek moyangnya dulu. Nah, itu bangsa Ummi. Yang telah mereka jumpai, tertulis di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil. Orang Yahudi ya sudah ngerti, karena sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Orang Nasrani juga sudah ngerti. Nabi Muhammad itu sudah tertulis di dalam kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang Rasul itu, Nabi Muhammad itu merintah, tugasnya adalah merintah kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Merintah yang baik-baik, termasuk merintah supaya menyembah Tuhan yang satu, kemudian melarang yang kemungkaran, termasuk melarang syirik, melarang zina, dan lain sebagainya. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan juga menghalalkan yang baik-baik. Nabi Muhammad itu menghalalkan yang baik-baik. Yang enak-enak, yang tidak ada resiko, tidak ada mudarat, dihalalkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek, termasuk mengharamkan bangkai. Itu haram. Zaman Taurat atau Yahudi diharamkan makan onta, makan gajih. Nah, setelah Nabi Muhammad, onta dihalalkan. Itu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jelek-jelek. Bangkai-bangkai haram, darah haram, dan sebagainya. Wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan juga Nabi Muhammad itu tugasnya adalah membebaskan beban mereka, kewajiban-kewajiban yang memberatkan mereka, serta membebaskan belenggu yang memberatkan mereka. Artinya syariat-syariat yang memberatkan mereka. Itu termasuk kalau zaman dulu, zaman Bani Israel, itu najis itu tidak bisa disucikan dengan debu, atau tidak bisa disucikan dengan air, nggak bisa. Kalau pakaian mereka kena najis ya harus digunting, gitu, harus digunting. Nah, zaman Nabi Muhammad diringankan, najis bisa disucikan dengan air. Dulu orang Yahudi itu kalau perempuan yang haid, maka tidak boleh ditemani makan, ditemani minum, atau nggak boleh teman tidur, nggak boleh, disisihkan sendiri. Nah, itu zaman Nabi Muhammad boleh ditemani makan, ditemani minum, ditemani tidur. Yang penting tidak dikumpuli, tidak dijima. Nah, itu berarti membebaskan beban mereka, dan juga membebaskan belenggu yang memberatkan mereka. Kewajiban-kewajiban ibadah, syariat-syariat yang memberatkan mereka dibebaskan, diringankan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu contohnya, dan juga kewajiban-kewajiban lain. Falladzina, maka orang-orang amanu yang iman mereka, bihi dengan Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan memperkuat mereka pada Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan menolong mereka pada Nabi Muhammad, wa taba'u, dan mengikuti mereka an-nura, pada cahaya, artinya Al-Quran, alladzi, yang unzila, telah diturunkan apa nur, ma'ahu, bersama Nabi Muhammad, ulaika, mereka, hum, mereka, iku al-muflihun, orang-orang yang beruntung, masuk surga. Nah,
Orang-orang yang mau iman kepada Nabi Muhammad, termasuk praktek iman ya mau mengikuti syariatnya. Gitu. Mau mengikuti syariatnya, agamanya diikuti. Taurat Injil udah tinggal. Gitu. Tinggal yang diikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad. Memperkuat Nabi Muhammad, mau menolong Nabi Muhammad, serta mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan bersama Nabi Muhammad. Sudah, Taurat Injil ditinggal sudah. Itu praktek dari iman dan mengikuti Al-Quran. Nah, walaupun mungkin dianggap lebih baik, tapi kalau Al-Quran sudah dinyatakan mansuh, ya sudah, ikuti Al-Quran. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung, besok masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang takwa ini perinciannya ya seperti ini. Nah, mau mengikuti iman terhadap Nabi Muhammad, memperkuat Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad, menolong agamanya bagaimana supaya syariatnya Nabi Muhammad berjalan dengan lancar, perlu dibelani, perlu dibiayai, supaya bisa mengikuti sunnah Nabi itu bagaimana. Nah, sunnah Nabi itu supaya lancar, perlu dibiayai. Apapun dikerjakan supaya bisa menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian mengikuti Al-Quran yang diturunkan bersama Nabi Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ini. Amin. Kul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya iku Rasulullahi, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, jami'an, kesemuanya. Alladzi dzat lahu, bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa, kecuali, huwa, Allah. Yuhyi, menghidupkan siapa Allah, wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Katakan Muhammad, wahai manusia semua, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasul untuk seluruh manusia sak jagat. Tidak hanya untuk orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Arab, tidak. Tapi untuk semua manusia. Nah, mulai zaman diutus pertama kali di Mekah sana, ila yaumil qiyamah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang mana Allah itu zat yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Ini berarti utusan seorang raja diraja. Nah, Nabi Muhammad itu berarti utusan raja diraja. Rajanya langit dan bumi itu ya Allah. Lah Nabi Muhammad utusannya. Nah, ini berarti orang pol ini. Nabi Muhammad itu orang hebat. Nah, karena utusan Allah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah. Lainnya berarti bukan Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Nah, walaupun memproklamirkan sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan. Nah, walaupun disembah-sembah, kalau itu bukan Allah berarti bukan Tuhan. Seperti orang kafir Quraisy menyembah Lata, Uzza, Manata, Hubal, dan lain sebagainya. Termasuk Tuhannya orang-orang zaman sekarang. Yang diyakini sebagai Tuhan, tapi kok bukan Allah. Itu semua bukan Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Yuhyi wa yumit. Allah itu zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Allah kuasa menghidupkan makhluknya dan mematikan makhluknya. Fa'aminu, maka imanlah kalian, billahi, kepada Allah,
wa rasulihi dan kepada utusan Allah. Rupane an-nabiyil ummi, nabi yang bangsa ummi. Alladzi yang yu'minu iman siapa nabi billahi kepada Allah wa kalimati dan iman pada kalimat-kalimat Allah yaitu Al-Qur'an. Wa tabi'uhu dan mengikutilah kalian hu pada nabi. La'allakum agar kalian iku tahtadun mendapat petunjuk kalian. Nah, maka karena nabi itu adalah utusan Allah, yang mengutus adalah Allah zat yang raja, diraja. Nah, rajanya langit dan bumi. Maka imanlah kalian kepada Allah dan imanlah kepada utusannya, yaitu nabi yang bangsa ummi, nabi yang bangsa ibu, yang tidak ahli membaca, tidak ahli menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang nabi itu iman kepada Allah dan juga iman kepada Al-Qur'an. Nah, ikutilah itu. Imanlah kepada nabi, imanlah kepada rasul. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah, yang diikuti apa? Syariatnya. Yang sudah tertulis dalam Quran hadis itu adalah syariat Nabi Muhammad. Ikuti semua. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi sejauh-jauhnya. Sudah, la'allakum tahtadun, supaya kamu dapat hidayah. Berarti supaya kita dapat hidayah dari Allah. Nah, prakteknya harus mengikuti Quran dan hadis. Quran sebagai kitab Allah, hadis sebagai sunnah Rasulullah. Sudah, pasti dapat hidayah itu sudah. Nah, kalau tidak mengikuti Quran hadis, ya berarti ya belum dapat hidayah. Harus mengikuti hidayah. Apapun yang ada dalam syariat Quran hadis diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang iman, masuklah ke dalam Islam dengan semuanya. Artinya syariat Islam kerjakan semua. Jangan pilah-pilih. Nah. Wa min qaumi Musa, dan sebagian dari kaumnya Nabi Musa. Umatun, ada segolongan umat. Yahduna, yang menunjukkan mereka umat. Bil haqqi, dengan kebenaran. Wabihi, dan dengan hak. Ya'diluna, sama berbuat adil mereka. Nah, sebagian dari kaumnya Nabi Musa, itu ada sekelompok umat yang menunjukkan manusia dengan kebenaran. Artinya ada yang mau nasihat, ada yang mau amar ma'ruf, mengarahkan pada yang hak, menunjukkan yang benar. Nah, itu termasuk nasihati agar zaman Nabi Muhammad, nasihat kepada teman-temannya agar iman terhadap Nabi Muhammad. Gitu. Wabi'adilun, dan mereka berbuat adil sesuai dengan hak itu. Gitu. Tidak mau nyimpang dari kebenaran. Kalau yang benar itu Nabi Muhammad, dikatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang benar. Nah, walaupun mereka sendiri sudah netepi agama Yahudi sudah lama, tapi begitu datanya Nabi Muhammad, sudah jelas ini Nabi Muhammad yang benar. Dikatakan Nabi Muhammad ini yang benar. Nah, ini namanya adil dan mau menunjukkan orang lain ke dalam agama yang benar. Nah, termasuk kalau zaman Nabi Muhammad, termasuk Abdullah bin Salam. Nah, sahabat Abdullah bin Salam ini termasuk mau iman, menunjukkan kaumnya, teman-temannya untuk netepi barang hak. Nah, termasuk kita pun juga diusahakan sama. Kita sebagai umat Nabi Muhammad usahakan menjadi umat yang bisa menunjukkan pada yang kebenaran. Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu. Supaya kita ini jadi umat yang bisa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan. Terutama adalah ahli famili kita sendiri yang paling dekat.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita usahakan keluarga kita sendiri itu bisa netepi hidayah Allah, bisa netepi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kita dan keluarga kita semua bisa netepi hidayah Allah sampai husnul khotimah, sehingga bersama-sama masuk surga selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian sebagai penyampaian dari kami. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.